Baik, Bapak Ibu, acara akan segera kami mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Brida Kota Semarang, Bapak Dr. Bagus Irawan STMTMeng. Yang kami hormati Sekretaris Brida Kota Semarang, Bapak Ahmad Oktani Sediatmoko SEMMMSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan dari Brida Kota Semarang. Yang kami hormati para narasumber sosialisasi Lomba Sinaran, Bapak Dr. Muhammad Taufik, SPD MPD dari UNES, Ibu Eva Diah Zanuarini SSI MSI dari Brida, Bapak Hari Prayogo AMD dari Diskominfo, serta yang kami banggakan seluruh peserta sosialisasi baik yang hadir secara luring di ruangan ini maupun secara daring di ruang virtual Zoom. Selamat datang dalam acara sosialisasi Lomba Sinaran. Lomba Sains Anak Kota Semarang. Bapak Ibu hadirin, mari kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang hadir dimohon berdiri, peserta di Zoom meeting dimohon mengambil sikap siap. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk kelancaran acara pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembuka oleh Kepala Brida Kota Semarang. Kepada Bapak Dr. Bagus Irawan, STMTMeng, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Muhammad Taufik, SPPD, narasumber kami Universitas di Semarang, Pak Hari Prayogo MD dari Kominfo, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru, Guru Pendamping, Jenjang SD, MI, SMP, MTS, serta program pendidikan kesetaraan Kota Semarang yang hadir secara pribadi, secara daring, maupun yang hadir secara daring, rekan-rekan panitia penyelenggara dari Semarang. Puji syukur marilah kita panjatkan dari Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nama dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama
dalam kegiatan sosialisasi lomba sinaran yaitu Sains Anak Kota Semarang tahun 2002. Atas nama Badan Riset dan Inovasi Kota Semarang, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua yang telah berkenan hadir. Luring. Mohon untuk yang ada di ruang virtual Zoom untuk di silent dulu nggih. Kehadiran Bapak Ibu sekalian bahwa belajar luring maupun daring merupakan sebuah bentuk komitmen bersama Saya ngomong siapa? kualitas pendidikan serta pengembangan potensi peserta didik Bapak Ibu sekalian di Kota Semarang. Bapak Ibu yang saya hormati, pembangunan sumber daya manusia yang unggul merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Dalam mendukung agenda tersebut, di Kota Semarang yang tidak hanya berperan menghasilkan inovasi untuk pembangunan daerah, tapi juga membangun ekosistem riset dan inovasi melalui pengembangan talenta-talenta muda sejak usia sekolah. Berangkat dari semangat tersebut, Rida menyelenggarakan lomba sinaran ini, di mana Ini aku zoom lomba sinaran ini sinaran foto Mbak Rina. Mohon izin untuk yang bergabung di ruang Zoom meeting untuk di silent dulu nggih Bapak Ibu. mungkin ada perbedaan nih dari lomba sains yang sering diadakan yang mungkin peserta didiknya sering ikuti. Perbedaan tersebut, sinaran ini kita tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik ataupun hanya sekedar mencari juara. Di sinaran nanti dirancang untuk mengembangkan kemampuan dari peserta untuk berpikir kritis. Critical thinking-nya yang kita cari. Penalaran ilmiah, kreativitas, serta kemampuan peserta dalam menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berbasis sains. Kompetensi ini nantinya menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tantangan masa depan. Selain menjadi ajang kompetisi, sinaran juga menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem talenta sains Kota Semarang. Seluruh peserta nantinya akan mengikuti asesmen awal sebagai instrumen untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi talenta sains peserta. Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi referensi dalam penyusunan program pembinaan talenta serta pengembangan kebijakan pendidikan yang berbasis riset dan inovasi. Kami memiliki harapan besar agar sinaran tidak berhenti sebagai agenda kompetisi tahunan, tapi menjadi titik awal pembangunan ekosistem talenta sains Kota Semarang. Melalui identifikasi talenta, pembinaan yang berkelanjutan, penguatan budaya ilmiah di sekolah, serta dukungan teknologi informasi, kami berharap lahir semakin banyak talenta sains yang mampu berkontribusi bagi kemajuan Kota Semarang. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini, kami ingin memberikan pemahaman yang utuh mengenai penyelenggaraan sinaran tahun 2020. Mulai dari tujuan, mekanisme pelaksanaan, tahapan lomba, persyaratan peserta, sistem asesmen awal, hingga jadwal pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam buku panduan sinaran tahun 2020. Kami berharap seluruh sekolah dapat berpartisipasi aktif serta memberikan informasi, pendampingan, dan motivasi kepada peserta didik agar dapat mengikuti seluruh tahapan dengan baik. Dukungan kepala sekolah, guru, dan orang tua merupakan faktor penting dalam menumbuhkan budaya belajar, rasa tahu, serta semangat berprestasi dan inovasi. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pak Muhammad Taufik dari UNES, Mas Heri, Prayogo, Kominfo yang telah kenal menjadi narasumber juga dari Buddha, Pak Eva,
Kami berharap materi yang disampaikan nanti ini dapat memberikan wawasan dan informasi yang lengkap mengenai proses lomba sinaran tahun 2020. Hadirin yang saya hormati, saya juga mengajak seluruh satuan pendidikan di Kota Semarang untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan lomba sinaran tahun 2026. Karena keberhasilan sinaran tidak hanya diukur dari lahirnya para juara, tapi juga dari semakin tumbuhnya budaya riset dan inovasi di lingkungan sekolah. Saya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan pemerintah daerah, satuan pendidikan, perguruan tinggi, pengusaha, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung pengembangan ekosistem talenta sains Kota Semarang. Dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin kita dapat melahirkan generasi muda Kota Semarang yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter ilmiah, kreatif, inovatif, dan adaptif. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti sosialisasi Lomba Sinaran tahun 2026. Semoga dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi langkah awal untuk mewujudkan ekosistem talenta sains edukasi. Saya akhiri sekaligus sambutan acara ini. Dari topik bagi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Bagus Irawan, STMTME atas sambutan, arahan, dan pembuka yang telah diberikan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi paparan materi, mari kita mengabadikan momen kebersamaan ini dengan sesi foto bersama dulu, nggih. Mohon untuk merapat. Berdiri, nggih. Bagi yang ada di ruang Zoom meeting, mohon untuk menyalakan kameranya, nggih. Kita foto bersama dulu. Monggo untuk memberikan senyum terbaiknya, Bapak Ibu. Saya hitung, nggih. 1. Sekali lagi gaya bebas mungkin. Oh, foto dulu. Video, nggih. Nanti kalau kita bilang Brida, nanti juara, ngaten nggih. Nggih, tangan mengepal. Brida juara. Terima kasih. Nggih, silakan monggo untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, Lomba Sinaran atau Sains Anak Kota Semarang merupakan wadah yang luar biasa untuk memicu kreativitas dan inovasi anak-anak hebat di Kota Semarang. Agar kita memahami mekanisme, syarat, dan teknis lomba secara detail, kita akan segera memasuki ke sesi penyampaian materi dan tanya jawab. Sesi inti ini akan dipimpin oleh rekan saya selaku moderator. Kepada Bapak Muhammad Syafi'i MSOS, kami persilakan untuk memandu jalannya sosialisasi bersama para narasumber hebat kita. Ya, terima kasih Mbak Leli atas kesempatannya yang luar biasa yang diberikan kepada saya dan juga MC yang sangat luar biasa tadi. Dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang ada di ruangan ini yang masih setia untuk memperhatikan berbagai hal yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini dan juga di ruang Zoom. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini dengan bangga dan bahagia saya dapat bergabung bersama Bapak Ibu semuanya, baik secara langsung maupun secara virtual, yang tentunya akan memfasilitasi generasi hebat siswa SD dan SMP sederajat di Kota Semarang untuk mengikuti ajang Lomba Sinaran 2026. Bapak Ibu dan seluruh sebelum diskusi ini dimulai, tentunya kami sampaikan hormat kepada Kepala Brigda Kota Semarang, Bapak Dr. Bagus Irawan STM TMeng, atas dukungannya yang luar biasa hingga terselenggara kegiatan ini yang di tahun ini sudah memasuki tahun kedua setelah kita lakukan yang pertama Sinaran 2025. Nah, Bapak Ibu dan juga seluruh online maupun offline, sebelum saya memandu diskusi pagi hari ini, saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu sih. Nah, tapi ketika biasanya dijawab dengan cakep, karena yang di depan sudah cakep-cakep semua, nanti dijawab dengan lanjut. Nah, Bapak Ibu semuanya, pagi hari memetik harumnya semerbak hingga halaman. Ikuti sinaran sepenuh hati, prestasi jadi kebanggaan. Hadirin semuanya, tentunya kami di sini akan memberikan berbagai informasi lebih lanjut terkait dengan Lomba Sinaran 2006, dan di sini saya sudah didampingi dengan narasumber-narasumber luar biasa yang juga berperan sebagai perancang lomba ini, baik secara teknis maupun secara substansi. Yang pertama sudah ada Ibu Eva Diah Zanuarini, SSI MSI, Prekayasa di Brigda Kota Semarang. Selamat pagi Bu Eva. Dan selanjutnya yang kedua juga sudah didampingi Bapak Dr. Muhammad Taufik SPD MPD, dosen dari Universitas Negeri Semarang. Selamat pagi Pak Taufik. Pagi semuanya. Pagi, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jauh-jauh dari Gunung Pati turun ke Semarang Kota ya Pak. Dan selanjutnya yang ketiga sudah ada Bapak Hari juga, penata komputer dari Diskominfo Kota Semarang. Selamat pagi Pak Hari. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketiga narasumber kita sudah hadir di depan kita semua, dan tentunya kita juga ingin mendapatkan informasi tersebut untuk sesegera mungkin. Yang pertama, kita ingin mengetahui bagaimana tata laksana lomba ini. Kita juga ingin mendapatkan peraturan, tahapannya, dan persyaratan-persyaratan siswa bagaimana yang bisa mengikuti, bagaimana pendaftaran, bagaimana seleksi, dan penilaiannya. Nah, langsung saja yang pertama ini yaitu salah satu penyusun pedoman Lomba Sinaran 2026 juga yang akan menyampaikan informasi. Langsung saja kepada Ibu Eva dapat menyampaikan paparan informasi kepada kita semua. 20 menit maksimal ya Ibu. Waktu diberikan kepada Ibu Eva. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu untuk hadir langsung di sini, juga sudah meluangkan waktu untuk bergabung di Zoom meeting kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ditunggu-tunggu, ini salah satu event besar kita di Kota Semarang, yaitu Lomba Sains Anak Kota Semarang atau kita kenal dengan Sinaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan Sinaran karena tahun sebelumnya sudah pernah kita laksanakan. Jadi di Sinaran ini tahun lalu kita memperoleh banyak sekali masukan untuk peningkatan Lomba Sinaran di tahun ini. Tahun lalu Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan Sinaran ini kita batasi hanya untuk beberapa siswa saja setiap sekolahnya. Di mana mungkin ada banyak sekali sekolah yang belum memperoleh kesempatan mengikuti, juga banyak juga sekolah yang
tahu dan mungkin ada lebih dari 2, bahkan ada banyak sekali yang mengikuti lomba sinaran. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, di tahun ini kita kembangkan sinaran menjadi suatu lomba yang bisa diikuti oleh seluruh siswa SD, SMP di Kota Semarang. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian kita bisa bersama-sama gitu ya untuk mengikuti juga nanti menyimak apa-apa saja ketentuan-ketentuan dan informasi terbaru kita di 2026 ini terkait sinaran. Mungkin materinya sudah siap? Oh ya, baik. Sambil kita menunggu materinya siap, Bapak Ibu, di sini saya mau coba untuk menjelaskan perbedaan konsep kita di tahun ini dengan tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, sinaran kita mengusung tema seperti Olimpiade Sains, Bapak Ibu, sehingga soal-soal yang disajikan itu berkaitan dengan bidang IPA secara pelajaran atau silabus yang menyesuaikan apa yang diajarkan di sekolah, begitu. Tetapi untuk tahun 2026 ini kita fokus ke critical thinking, Bapak Ibu, sehingga soal-soalnya nanti berfokus pada tetap berbasis sains atau IPA, hanya saja kita hubungkan dengan critical thinking penyelesaian masalah yang ada di Kota Semarang. Tentunya masalah-masalah yang nantinya sesuai dengan jenjang peserta. Nah, di sini untuk jenjang peserta kita bedakan menjadi 2 jenjang, yaitu jenjang SD dan juga jenjang SMP. Nah, seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya oleh Pak Kaban, Kepala Brida Kota Semarang, terkait sinaran ini tidak hanya berhenti di kompetisi saja, melainkan nantinya akan kita hadapkan gitu atau akan kita lanjutkan untuk bisa menjadi uh, apa ya ibaratnya talenta yang ada di Kota Semarang dari adik-adik kita yang SD dan juga SMP menggunakan portal sinaran yang sekarang 2026 ini perdana kita gunakan. Nah, nanti untuk terkait portal akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan kami yaitu Mas Heri. Jadi di sini saya akan berfokus pada apa-apa saja terkait pelaksanaan Sinaran 2026. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke inti bahwasanya Sinaran 2026 ini akan diikuti oleh seluruh Bapak Ibu. Seluruh kita buka untuk seluruh siswa SD, MI sederajat untuk yang setara kelas 4 sampai dengan kelas 6. Begitu pula untuk yang paket A sederajat. Kemudian bisa juga diikuti dari jenjang SMP, MTS sederajat, juga paket B di semua kelas 7 sampai dengan kelas 9, mengingat pelaksanaan kita ini berada di semester awal, semester ganjil, sehingga semua peserta didik boleh mengikuti. Kemudian Bapak Ibu, di sini persyaratan umum yang dapat dipenuhi, yaitu yang pertama pastinya untuk kali ini harus berasal dari sekolah yang ada di Kota Semarang. Itu dibuktikan dari apa? Nanti pada waktu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, peserta didik Bapak Ibu sekalian mohon dipastikan memiliki NISN dan juga email aktif. Nah, kemudian di sini juga bisa berasal dari sekolah yang negeri maupun swasta, Bapak Ibu. Kemudian untuk lomba bersifat individu, bukan kelompok. Sehingga di sini kita buka seluas-luasnya kesempatan untuk adik-adik kita. Jadi tidak melulu memberi kesempatan bagi adik-adik kita yang mungkin sudah berprestasi di sekolah, tidak, tapi semua berhak mengikuti. Kemudian yang pastinya harus mengikuti seluruh tahapan lomba. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersiapkan yang nantinya pembukaan akan dilaksanakan sekitar tanggal 13 Juli. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian nanti, ini gambaran umum, nanti detail akan dijelaskan lagi.
Yang pertama tadi harus memiliki NISN dan email aktif. Jadi Bapak Ibu sekalian dimohonkan untuk memberikan pengarahan jelas kepada adik-adik SD kelas 4 sampai 6 tadi dan juga adik-adik yang di SMP untuk bisa memastikan email yang digunakan untuk mendaftar lomba itu aktif dan bisa bisa digunakan selama ini pelaksanaan lomba. Kemudian nanti yang harus dilakukan pertama itu dilakukan registrasi akun nanti di website resmi kita. Kemudian pada waktu registrasi akun ini juga diperlukan verifikasi akun Bapak Ibu. Makanya tadi saya tekankan di awal bahwasanya emailnya harus aktif. Karena email akan dipergunakan untuk verifikasi akun. Kemudian Bapak Ibu selain itu nanti data sekolah di sini di portal kami sudah kami usahakan untuk sinkron dengan website dari Disdi Kota Semarang, yaitu disimpan, tapi apabila nanti terdapat kekeliruan data atau ketidaksesuaian informasi data, bisa langsung diupdate pada waktu registrasi akun. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung pelaksanaan sinaran tahun ini, kami juga sudah menyediakan buku panduan sinaran yang nantinya kedepannya bisa diakses secara langsung. Juga tadi pagi sudah saya update di grup pendamping Bapak Ibu sekalian, jadi mohon bagi yang belum bergabung di grup pendamping, nanti bisa bergabung, nanti linknya kami berikan. Kemudian menyiapkan dokumen. Menyiapkan dokumen di sini, kami tidak melayani upload dokumen, Bapak Ibu, hanya saja mengisi data diri pada waktu verifikasi atau pendaftaran akun. Kemudian, tapi saya berikan catatan, Bapak Ibu, untuk dokumen disiapkan ini berarti apapun identitas diri yang dimasukkan ke akun, harapannya dokumen resminya ada. Misalkan adik-adik nanti mendaftar menggunakan tempat tanggal lahir, kelas, asal sekolah, mungkin bisa disiapkan kartu pelajar atau mungkin kartu identitas anak gitu, nggih. Karena untuk apa? Untuk nanti jikalau adik-adik ini lolos ke tahap-tahap selanjutnya, itu tetap kita perlukan verifikasi lanjutan. Juga untuk jika nanti berkesempatan untuk menjadi juara, bisa dipergunakan untuk keperluan administrasi. Kemudian di sini kita melakukan registrasi akun dan pastinya Bapak Ibu ini pembeda dengan tahun sebelumnya harus mengikuti asesmen awal. Jadi kesempatan kita buka seluas-luasnya tapi tetap kita akan menjaring talenta-talenta terbaik melalui asesmen awal. Kemudian kita lanjutkan untuk alur Bapak Ibu ini tidak lelahnya kita mengingatkan bahwasanya untuk persiapan di sini kita ada di masa sosialisasi yang akan kita selenggarakan secara luring, daring juga broadcast ke sekolah Bapak Ibu sekalian dari tanggal 1 kemarin sampai dengan 13 Juli. Sehingga tanggal 13 Juli kita usahakan lomba akan dibuka sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memfasilitasi untuk mengingatkan adik-adik yang berminat mengikuti lomba untuk bisa mendaftarkan diri mulai dari tanggal 13 Juli sampai dengan 22 Juli. Nah, di sini Bapak Ibu, pada waktu mendaftar, jadi tidak hanya membuat akun dan login, tapi langsung bisa mengerjakan asesmen awal. Dan pastinya asesmen awal Bapak Ibu sekalian di sini saya tekankan hanya bisa dikerjakan 1 kali. Jadi harapannya adik-adik sekalian diarahkan untuk bisa mempersiapkan diri lebih awal supaya tanggal 13 ini sudah mulai siap untuk asesmen awal. Nanti teknis asesmen awal juga akan dijelaskan kemudian. Selanjutnya Bapak Ibu proses seleksi nanti akan kita umumkan peserta-peserta yang lolos masuk babak penyisihan di tanggal 24 Juli. Sebelum masuk ke babak penyisihan, kita akan fasilitasi dengan adanya technical meeting yang akan kita laksanakan di tanggal 30 Juli secara daring. Kemudian babak penyisihan akan dilaksanakan tanggal 4 Agustus secara luring Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan dilaksanakan di Hotel UTC seperti tahun sebelumnya.
Kemudian untuk pengumuman finalis kita laksanakan di tanggal 7 Agustus. Kemudian nanti akan ada technical meeting di kurang lebih tanggal 10 Agustus, ya Bapak Ibu nanti akan diinformasikan. Dan babak final akan dilaksanakan di tanggal 13 Agustus. Dan akan diumumkan juga pemenangnya di tanggal tersebut. Hanya saja mungkin nanti ada penghargaan secara langsung dari pemerintah Kota Semarang yang akan kita gabungkan secara seremonial di tanggal 17 Agustus. Nanti informasi detailnya akan kita sampaikan pada waktu technical meeting. Baik, kemudian Bapak Ibu, di sini kurang lebih gambaran, next. Kurang lebih gambaran Bapak Ibu sekalian, kita membuka umum semua untuk siswa-siswi kita di Kota Semarang. Hanya saja nanti Bapak Ibu sekalian, di sini dibutuhkan persiapan lebih karena yang akan kita jaring masuk ke babak penyisihan itu sebesar 550 peserta saja. Nah, 550 peserta ini akumulatif, Bapak Ibu, nanti detail komposisinya bisa Bapak Ibu pahami di buku panduan, di situ kurang lebihnya 5% itu adalah total dari yang paket A dan paket B. Jadi kita ambil 5% dari total 550 kuotanya. Kemudian untuk yang formal SD SMP secara akumulatif berarti sisanya Bapak Ibu 95% maksimal. Nah, jikalau nanti ada ketidakterpenuhan kuota di paket A dan paket B, nanti akan kita alihkan kuotanya untuk yang SD SMP. Kata nanti untuk lebih jelasnya di buku panduan, Bapak Ibu. Kemudian untuk babak penyisihan, nanti akan kita lakukan secara offline dan akan kita ambil 60 finalis terbaik, yaitu 30 finalis terbaik dari jenjang SD dan 30 finalis terbaik dari jenjang SMP. Kemudian untuk hasil dari babak penyisihan untuk masuk ke babak final, pastinya nanti akan melalui 2 tahap Bapak Ibu, tahap semifinal dan tahap final. Kurang lebih mungkin gambaran umumnya di tahap semifinal akan diambil 4 dari masing-masing jenjang untuk bisa melanjutkan ke tahap final. Sehingga di tahap final inilah kita akan menentukan tingkatan pemenangnya, juaranya, sehingga kita bisa peroleh juara 1 sampai dengan harapan 1. Jadi ada 4, Bapak Ibu, juara 1, 2, 3, dan harapan 1. Kemudian Bapak Ibu di sini kami himbau, next, beberapa tahapan memang terlihat banyak Bapak Ibu, tapi di sini kami menghimbau untuk adik-adik sekalian bisa mengikuti seluruh tahapan yang ditetapkan sesuai dengan buku panduan yang sudah kita sebarkan. Kemudian akun Bapak Ibu mungkin ini nanti akan riskan, ada beberapa mungkin yang terkendala email atau seperti apa, karena email merupakan salah satu persyaratan wajib kita. Jadi harapannya di sini memang harus menggunakan akun sendiri. Jadi nanti peserta menggunakan akun mereka masing-masing. Kemudian untuk jadwal kita harapkan dan kita juga berusaha memenuhi jadwal sesuai dengan yang kita sebarkan Bapak Ibu. Jadi nanti di buku panduan sudah ada jadwal tanggal pastinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila terdapat perubahan jadwal atau perubahan informasi terkait teknis lomba, pastinya Bapak Ibu sekalian dapat mengakses langsung, terutama biasanya kita update pertama kali di IG, Instagram Brida Kota Semarang Bapak Ibu, yaitu @brida.smg. Nanti monggo di follow Bapak Ibu untuk update informasi. Juga Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting, mohon nanti bisa follow IG dari Brida Kota Semarang untuk memperoleh update informasi teknis Lomba Sinaran 2026. Kemudian selain itu Bapak Ibu untuk informasi resmi itu kita kumpulkan secara langsung di website Linktree Sinaran 2026. Nanti kita akan update di situ juga. Kemudian satu lagi ada di website Brida Kota Semarang, pastinya di www.brida.semarangkota.go.id. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, dipantau mawon, kita usahakan sesuai jadwal yang sudah kita tentukan.
Kemudian keputusan Dewan Juri bersifat final dan seluruh keputusan Dewan Juri bersifat objektif serta tidak dapat diganggu gugat. Bapak Ibu sekalian, di sini kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kerawahannya karena tanpa kolaborasi kita semua, Sinaran mungkin tidak akan berjalan sesuai dengan harapan ya Bapak Ibu. Jadi di sini kami mohonkan dengan sangat untuk sekolah mampu mendukung Sinaran dan dapat mendorong partisipasi adik-adik sekalian gitu untuk bisa mengikuti Sinaran. Kemudian Bapak Ibu guru kami mohonkan bantuannya untuk dapat membimbing dan mempersiapkan peserta-peserta terbaik kita. Untuk para orang tua mungkin yang bergabung bisa melalui Zoom atau luring, kami mohonkan juga pendampingan dan motivasi eh, adik-adik supaya bisa mengikuti Sinaran, serta para peserta sekalian, kami mohonkan dengan sangat karena Sinaran ini kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kami mohonkan juga dengan sangat Bapak Ibu sekalian, juga adik-adik peserta nanti dapat memahami buku panduan dan informasi-informasi yang sudah kita sediakan. Jangan lupa Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi untuk mengakses buku panduan Sinaran 2026 demi kesuksesan kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eva atas penjelasan dari buku panduan dan tentunya dari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan juga di ruang Zoom banyak pertanyaan-pertanyaan. Namun pertanyaan Bapak Ibu dapat disimpan terlebih dahulu, dicatat atau yang ada di Zoom dapat dituliskan di kolom komentar terlebih dahulu. Nanti kita ada sesi tanya jawab tersendiri yang kita ambil dari peserta secara luring maupun secara daring. Nah, Bapak Ibu dan seluruh hadirin, tentunya karena ini lomba sains atau yang sering juga familiar kita sebut sebagai olimpiade, tentunya substansi atau materi yang diberikan memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dari yang diajarkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu dan seluruh hadirin, jangkauan substansi seperti apa yang perlu dipelajari dan dipersiapkan dalam lomba Sinaran ini? Untuk menjawab hal tersebut kita sudah memiliki narasumber yaitu Dr. Muhammad Taufik SWD MPD dari Universitas Negeri Semarang. Daripada beliau 20 menit kami silakan. Halo, terima kasih Mas Roni. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Brida, kemudian Mbak Eva dan Bapak Ibu Stamas Hari, Bapak Ibu sekalian dari jenjang SD maupun SMP, Bapak dan Ibu sekalian, saat pertama saya bergabung dengan tim Brida untuk kegiatan Sinaran ini biasanya kita berdiri atau lanjut aja ya Bapak ya. Saya senang sekali karena event ini itu punya visi yang sustain gitu ya. Dan dari tahun pertama ke tahun kedua ini ada sesuatu yang berbeda yang ditawarkan dan itu menurut saya bagus ya. Artinya selalu ada sesuatu yang baru, yang inovatif, yang ingin kita capai, kita kejar bersama. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya sedikit menyampaikan terkait bagian tadi critical thinking-nya. Jadi melalui tema ini membangun talenta sains melalui critical thinking, paradigma baru kompetisi sains bagi peserta didik. Ini harapannya nanti di akhir kita sama-sama memahami bahwa kehadiran Sinaran ini punya sesuatu yang berbeda gitu. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya ada beberapa hal yang melatar belakangi terkait dengan kenapa critical thinking ini perlu kita
integrasikan di dalam sinaran ini. Kita sama-sama tahu, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dunia sudah berubah, Bapak dan Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu guru semua yang ada di sini melihat perkembangan saat ini tidak hanya berlari, tapi lompat, dan semakin ke sini rasa-rasanya semakin cepat sekali lompatan-lompatan perubahan itu. Kalau dulu zaman saya mungkin informasi susah kita cari ya, sulit, karena saat saya dulu di SD apalagi atau SMP, di SMP itu komputer hanya ada satu di ruang kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dulu ya. Jadi tidak seperti sekarang. Sekarang semua ada di genggaman, informasi semuanya ada. Ya, dulu mungkin guru adalah sumber informasi yang utama saat belajar, meskipun sekarang juga masih begitu ya. Tapi kalau sekarang bukan satu-satunya. Ya, ada banyak sumber informasi yang bisa kita akses. Zaman saya dulu lomba-lomba itu sifatnya hafalan. Dulu saya ingat sekali waktu SD itu ada apa ya, LCT atau apa itu, lomba cerdas tangkas apa lomba itu, kita hafalin itu. Kebetulan saya ikutnya yang non sains ya itu, tapi sifatnya hafalan gitu. Jadi dulu seperti itulah. Sekarang kalau hanya sekedar tahu, AI itu menghitung bisa lebih cepat gitu ya, memberikan informasi bisa sangat cepat sekali. Dan kalau kita pakai yang apa namanya, yang berbayar kan lebih cerdas lagi begitu ya. Jadi luar biasa. Kemudian Google, wah itu menyediakan jutaan informasi ada di sana. Deras sekali, cepat sekali. Ya. Sosial media gitu ya. Nah, termasuk saya lihat IG-nya Brida ini juga bagus ini ya, update gitu ya. Sekarang memang sosmed jadi satu power tersendiri gitu ya. Kemudian, nah yang dibutuhkan sekarang itu tidak bagaimana mencari informasi, tapi bagaimana memilah informasi. Kemudian dari informasi itu apa yang kita bisa lakukan ya, dianalisis, sehingga dari sekian banyak informasi itu kita analisis yang valid. Nah, itu sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi anak-anak sekarang juga harus mulai kita tanamkan untuk seperti itu. Karena informasi itu kan banyak sekali dan tidak semuanya valid. Banyak yang hoax gitu ya. Istilahnya ini juga dari sini kita tanamkan, dari event ini kita coba tanamkan bahwa yang mahal saat ini bukan informasi tetapi kemampuan berpikir, ya, thinking skills. Ya, mulai dari kalau kita semua ngikuti ada 21st century skills itu, ada yang menyebutkan 4 forces, ada yang 6 gitu ya, ada 6 itu. Nah, diantaranya itu yang paling utama, yang paling di atas itu kita baca, dia adalah critical thinking. Ya, yang lainnya ada creative thinking skill. Ya, mungkin next bisa ke sana kita. Ya, tapi kalau bareng semuanya kan kita berat juga gitu ya. Tapi step by step kita tuju ke sana. Ya, ada kolaborasi, komunikasi. Nah, ini untuk sinarnya sangat bagus sekali. Tahun ini critical thinking. Next. Nah, tadi sedikit sudah saya singgung ada 21st century skills. Itu sebenarnya bagian dari upaya untuk menjawab tantangan pendidikan abad ke-21 ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita ini itu sebenarnya juga apa ya, anak-anak hari ini itu nanti akan menghadapi pekerjaan yang bahkan saat ini itu belum teridentifikasi gitu ya. Kita mungkin dulu membaca, dulu kan viral itu ada soal anak cita-citanya jadi YouTuber. Waktu itu mungkin kita yang dengar aneh gitu ya. Tapi faktanya sekarang banyak sekali. Dan kalau dari sisi finansial luar biasa gitu ya. Nah, ke depan juga begitu. Pekerjaan atau job untuk anak-anak kita ini, kita beberapa ini belum teridentifikasi sekarang. Nah, tantangan kita kan juga susah jadinya. Kompetensi apa yang harus kita siapkan? Ya, kemudian bekal apa yang harus kita siapkan? Kalau di pendidikan tentu saja itu akan dituangkan jadi sebuah kurikulum. Nah, ini jadi tantangan gitu ya. Nah, oleh karena itu diantaranya yang sustain terus akan terpakai critical thinking
gitu ya. Kemudian creativity. Kalau AI itu kan tools dia, bekerja berdasarkan apa yang kita input ke dia gitu ya. Jadi bagus dan tidaknya AI juga bagus dan tidaknya usernya gitu ya. Jadi kalau usernya ya levelnya level-level yang medium ya dia akan bekerja medium. Tapi kalau yang usernya yang deep learning, deep thinking, hasilnya juga akan yang deep tadi gitu ya. Kemudian komunikasi tentu saja. Jadi kalau menurut saya public speaking itu kayaknya perlu deh masuk di kurikulum di sekolah gitu. Jadi bagaimana anak percaya diri menyampaikan idenya ya untuk bisa berkolaborasi ini juga jadi suatu kompetensi yang penting. Nah, saat ini juga tidak cukup forsis itu tadi Bapak Ibu. Kita harus tambah ada digital literacy ya. Kemudian scientific literacy dan juga problem solving. Itu yang sangat penting Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, ya alurnya mulai dari informasi, ya, kemudian bagaimana informasi itu dianalisis untuk kita bisa berpikir solusi. Nah, syukur solusinya itu menghasilkan sebuah inovasi karena lahir dari creativity. Ini Bapak dan Ibu. Oke, next. Nah, kita dari forces tadi, mengapa critical thinking? Ya, mengapa critical thinking ini jadi kompetensi utama? Karena ketika anak mampu berpikir kritis, ini dia akan mampu membedakan antara fakta dan opini. Ya. Mana yang harus kita pakai? Ya kalau data mestinya basisnya adalah fakta, bukan opini. Nah, di sains ini kadang-kadang juga muncul istilah miskonsepsi. Nah, dan itu berbahaya karena kalau miskonsepsi itu bukan anak tidak tahu, tetapi anak meyakini sesuatu yang keliru atau yang salah. Nah, ini susah ini merubahnya. Karena ada belief tadi, ada kepercayaan tadi. Nah, ini juga penting sekali. Dengan memiliki keterampilan berpikir kritis, maka akan memudahkan sekarang istilahnya ganti-ganti ya Bapak Devi, ada dari siswa tadi sekarang sebenarnya jadi murid gitu ya. Nah, tapi esensinya sama ya. Jadi siswa, murid, peserta didik ini akan mampu membedakan fakta dan opini. Selanjutnya, nah karena berpikir kritis ini sebenarnya berpikir reflektif, maka anak akan mampu menemukan penyebab masalah. Karena kalau sudah mampu menemukan penyebab masalah itu sebenarnya kita sudah menemukan 50% solusinya, katanya begitu. Ya. Jadi kalau kita sudah mampu mengidentifikasi masalah, itu sebenarnya solusinya itu sudah 50% ketemu. Artinya kalau anak atau peserta atau murid kita ini dia punya capability berpikir kritis, maka akan mudah menemukan penyebab masalah ketika menghadapi masalah. Nah, kemudian ketika mau menyelesaikan masalah tentu saja butuh informasi. Informasi banyak sekali. Nah, dia akan mampu mengevaluasi informasi, memilah-milah mana yang valid, mana yang hoax, mana yang ada istilah fake science gitu ya. Itu akan bisa ke sana. Nah, ketika sudah bisa memilih informasi dengan baik, maka yang diambil pun akan satu keputusan solusi yang terbaik gitu ya. Solusi yang terbaik itu yang bagaimana? Tentu saja mempertimbangkan alasan yang saintifik, yang ilmiah ya. Jadi kalau hanya tahu saja ya, knowledge itu hanya memberikan jawaban atas pertanyaan what atau apakah ya. Tapi ketika kita memiliki keterampilan berpikir kritis, maka kita akan menemukan jawaban mengapa, why. Ini yang penting Bapak dan Ibu. Next. Nah, terkait dengan referensi critical thinking, ini saya yakin Bapak dan Ibu juga familiar gitu ya, Bapak Ibu guru, karena sebenarnya kan kita sudah terbiasa dengan istilah LOTS, HOTS gitu ya. Nah, rekomendasinya kan kita ke HOTS, ya, High Order Thinking Skills itu. Nah, di sana juga berpikir kritis itu ada. Ya. Kalau dari referensi,
Dari historinya ini mulai dari John Dewey. John Dewey ini fisikawan. Saya kebetulan disertasi saya terkait pemikiran John Dewey, learning by doing. Di sana juga terkait menyampaikan atau ada definisi terkait berpikir kritis yang keywordnya itu adalah reflektif, kemudian penyelidikan, pemecahan masalah. Ini untuk John Dewey, ini yang paling old, ya Bapak Ibu paling tua ini. Kemudian critical thinking berikutnya ada menurut Glasser, ya ini 1941, saya belum lahir juga itu. Keywordnya itu kritis. Nah, ini agak susah ya, kritis, tapi indikatornya kritis gitu ya. Kemudian penalaran, logis, penerapan. Ya. Kemudian yang paling familiar, paling banyak di di citasi ini Bapak dan Ibu menurut Robert H. Ennis ini. Ya, ini tahun 1985, saya juga belum lahir ini. Ini keywordnya itu rasional, reflektif, pengambilan keputusan. Kemudian ada Paul Elder. Paul Elder ini sudah agak sini ya, 2006. Ini keywordnya terkait dengan analisis, evaluasi, standar intelektual. Nah, yang terakhir ini yang revisi Delphi Report ini tahun 2015. Ini kalau yang terupdate ini ya, Passione ini keywordnya ada judgment, interpretasi, evaluasi, inferensi. Dari sekian sumber ini ada beberapa keyword yang selalu ada, ya, yang selalu ada, yaitu terkait dengan penyelidikan, ya, evaluasi, reflektif. Nah, ini memang kalau kita tarik sintesisnya itu berpikir kritis itu kaitannya dengan berpikir reflektif, logis, sistematis, ya, menganalisis, mengevaluasi, menginterpretasi. Ini semuanya kan KO dari HOTS, ya, kata kerja operasional dari high order thinking skill itu, ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, ini ke implementasinya nanti. Mengapa hafalan tidak cukup gitu ya? Karena kalau hafalan ini hanya ke mengingat, dan kita tahu bahwa mengingat itu kalau di piramida pengetahuan itu dia di low order thinking skill ya, di C1 gitu ya. Kemudian tidak bisa mengukur alasannya apa, konsepnya bagaimana, ya, penerapannya juga bagaimana. Ini contoh-contoh pertanyaan yang hafalan, misalnya air mendidih pada suhu berapa gitu ya. Ini padahal kan kalau dikejar, lah di mana dulu kan gitu ya. Kalau di tekanan udara berapa dulu. Nah, jadi tidak lengkap ya kalau hanya sekedar hafalan. Ini contoh pertanyaan. Kemudian, nah, sinaran ini akan lebih pada bagaimana peserta didik itu diasah keterampilan bernalarnya. Kalau hafalan ini mengingat fakta saja, ya, hanya satu jawaban, artinya tidak memberikan kesempatan untuk divergen pemikirannya, gitu ya. Kalau hafal itu ya mesti mudah lupa, gitu ya. Kemudian fokus pada benar dan salah saja, ya. Tapi kalau penalaran ini menggunakan konsep, ya, memberikan banyak kemungkinan strategi, jadi tidak hanya satu solusi saja, ya. Kalau bernalar, memahami itu lebih bertahan lama, ya. Kemudian fokus pada alasan. Sinaran lebih banyak akan nanti mengukur cara berpikir, bukan banyaknya hafalan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, mengapa sinaran ini berbeda? Nah, sinaran ini dirancang untuk menemukan peserta yang mampu memahami konsep IPA, kemudian berpikir kritis, bernalar ilmiah, dan mampu memecahkan masalah. Nah, ini nanti
seperti yang sudah disampaikan Mbak Eva tadi, tahapan-tahapannya mulai dari babak penyisian, ya, kemudian sampai pada eh, semifinal dan final yang mengukur penguasaan konsep IPA, kemudian penalaran ilmiah, argumentasi, dan penyelesaian masalah berbasis sains. Karakteristik soal untuk sinaran nanti bukan sekedar bertanya apa jawabannya, tapi juga siswa harus berupaya untuk mencari jawaban mengapa, kemudian bagaimana jika, apa buktinya atau evidence-nya, dan mana solusi yang terbaik. Gitu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Eva sedikit ya, sudah di-spill sedikit tadi, mengangkat isu-isu fenomena sehari-hari, kemudian multi representasi Bapak dan Ibu, bisa gambar, grafik, ya, data. Nah, ini soal-soal yang dikembangkan nanti akan ke sana. Untuk mengukur pemahaman konsep, penalaran ilmiah, berpikir kritis utamanya tadi karena memang sesuai dengan tagline-nya, dan kemampuan memecahkan masalah secara nyata. Ini contohnya Bapak dan Ibu, misalnya soal hafalan itu planet terbesar adalah kan itu ya. Nah, kalau di soal sinar nanti bisa saja seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi sama-sama topiknya tentang planet, tapi pertanyaannya adalah seorang astronot ingin membangun koloni di sebuah planet. Nah, disediakan data planet mana yang paling layak. Nah, ini tentu mempertimbangkan aspek gravitinya bagaimana, temperaturnya bagaimana, atmosfernya bagaimana. Jadi memaksa anak untuk berpikir kritis. Apa yang dinilai Bapak dan Ibu? Nah, nanti skill kemampuan mengamati, menganalisis, ya, membandingkan, mengevaluasi, menyimpulkan, dan memberikan alasan ilmiah. Ini diantara indikator dari critical thinking yang akan diintegrasikan di dalam soal-soal sinaran nanti. Jadi bukan hanya benar dan salah, tapi kekompetensi yang lain, nah, diantaranya ini. Nah, Bapak dan Ibu guru nanti di dalam penyiapan putra-putrinya nanti tidak hanya apa ya, memandu penjawab, tetapi juga harus memfasilitasi melalui bertanya, diskusi, ya, eksperimen, menjelaskan alasan, memperbaiki kesalahan berpikir, ya. Jadi mengajarkan cara berpikir lebih penting daripada memberikan jawaban. Jadi mulai juga menerapkan critical thinking di dalam menyiapkan putra-putrinya nanti. Nah, budaya berpikir kritis ini harus dimulai di kelas, ya. Jadi tidak hanya bertanya apa jawabannya, apa jawabanmu, tapi mengapa jawabannya itu, ya. Bagaimana anak-anak tahu, apa buktinya, ya. Adakah cara yang lain, ya. Bagaimana jika kondisinya berubah. Nah, ini. Pertanyaan yang baik ini akan membentuk pemikir yang hebat. Jadi skill bertanya Bapak dan Ibu ini juga menentukan atau jadi sesuatu yang sangat penting untuk menyiapkan anak mampu berpikir kritis. Nah, ini sudah slide terakhir. Ya. Mengapa sinaran hadir? Nah, sinaran bukan sekedar lomba Bapak dan Ibu, tapi sinarannya adalah gerakan untuk meningkatkan literasi sains, membangun budaya berpikir, melatih penalaran ilmiah, kemudian juga tentu saja menemukan talenta sains Kota Semarang dan mempersiapkan generasi masa depan. Bapak dan Ibu, mari kita menyalakan sinaran, bukan sekedar mencari jawaban. Pendidikan terbaik bukanlah yang menghasilkan anak sekedar aktif menjawab, tapi anak yang berani bertanya, mampu berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan masalah. Nah, sinaran hadir bukan untuk mencari siapa yang paling pintar, tapi juga untuk menemukan generasi yang berpikir ilmiah, kritis, dan berintegritas. Kalau tadi Mas Sofi sudah membuka dengan pantun, ini saya mau menutup untuk paparan saya dengan pantun juga. Tapi tidak surprise ya, karena ada di slide ya. Boleh baca bareng-bareng berarti ya. Ke pasar pagi membeli ketan, pulang membawa buah delima. Mari sukseskan sinaran,
membangun generasi ilmuwan Indonesia. Masih ada satu lagi ini. Terbang tinggi burung merpati. Hinggap sebentar di dahan cemara. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Sampai bertemu di Sinaran 2026 yang luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik atas penyampaiannya, termasuk tadi yang sepertinya ditunggu-tunggu ya, model soalnya seperti apa seperti itu nanti di Lomba Sinaran, sehingga bisa mempersiapkan mulai dari tanggal 9 ini ya, dan nanti kayaknya terakhir asesmen pendaftaran sepertinya di 22 Juli, sehingga masih ada waktu untuk mempersiapkan. Nanti otomatis jangan pilih sampai akhir-akhir ya Bu. Takutnya nanti ada error seperti itu. Bapak Ibu dan seluruh hadirin, pastinya tambah pertanyaan-pertanyaan lagi dan tetap disimpan ataupun ditulis di kolom komentar Zoom. Nanti akan kita pilih pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber kita. Nah, tadi dari awal sudah dijelaskan proses pendaftaran hingga asesmen untuk bisa masuk ke tahap yang kita laksanakan, yaitu penyisihan menggunakan sistem online seperti itu. Nah, sehingga kita juga menyediakan sistem online-nya seperti apa. Di sini sudah ada perancang sistemnya, yaitu dari Diskominfo Kota Semarang. Mas Heri, kami berikan waktu 20 menit untuk menyampaikan sistem mulai dari pendaftaran hingga asesmen. Silakan. Ya, matur suwun. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Brida Kota Semarang, Dr. Bagus Irawan STMT MEng, yang saya hormati narasumber dari UNES Pak Muhammad Taufik, yang saya hormati juga narasumber dari Brida Mbak Eva, serta Bapak Ibu guru dan pendamping ya, yang hadir secara offline di ruang rapat Diskominfo ini ataupun yang hadir secara online ya, yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon izin kami dari Diskominfo Kota Semarang eh, terkait dengan penyelenggaraan Sinaran ini tahun ini, kami diminta untuk membantu nggih, membantu terkait dengan proses asesmen awal. Karena yang sebelumnya di tahun sebelumnya proses asesmen awalnya bersifat masih manual nggih, dan perwakilannya juga terbatas gitu. Jadi sekolah-sekolah itu hanya mengirimkan beberapa siswa aja untuk mewakili lomba Sinaran. Nah, pada tahun ini harapannya tadi sudah disampaikan Mbak Eva bahwa harapannya semua siswa di Kota Semarang yang sesuai dengan kriteria lomba Sinaran ini bisa mengikuti gitu. Nah, tahapannya apa yang harus pertama dilalui, yaitu asesmen. Nah, asesmen tahun ini dilakukan dengan model online atau tes CBT ya, kalau istilahnya computer based test. Jadi tesnya online gitu. Seperti gambarannya tes CPNS lah. Gitu. Cuman kalau tes CPNS itu dikerjakan di satu tempat, eh, di satu waktu yang sama gitu. Kalau ini dikerjakan bisa dimanapun gitu. Nah, kami paham apabila dengan menggunakan konsep online ini pasti akan terjadi mungkin banyak sekali istilahnya kecurangan ya. Kita menyebutnya hal-hal seperti itu, cuman sudah kami antisipasi untuk meminimalkan hal-hal seperti itu. Jadi harapannya meskipun ini sistemnya dikerjakan secara online, Bapak Ibu guru dan pendamping juga bisa memberikan arahan kepada siswa-siswinya supaya ya mengerjakan dengan jujur. Gitu, Ge. Ya, karena nanti akan berlanjut di tahapan-tahapan selanjutnya apabila lolos tahap tes assessment ini. Gitu. Next mungkin. Nah, untuk eh,
asesmen sendiri nantinya bisa diakses oleh Bapak Ibu di website sinaran.semarangkota.go.id. Nah, ini bisa diakses melalui HP ataupun laptop. Cuman kami menyarankan untuk mengerjakan nanti pakainya laptop, nggih, walaupun bisa dikerjakan lewat HP. Cuman kami lebih menyarankan untuk memakai komputer ataupun laptop. Dan selanjutnya nanti setelah Bapak Ibu mengakses halaman ini, next mungkin. Nah, nanti yang pertama adalah Bapak Ibu pendamping ataupun siswa-siswinya nanti harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Nah, pendaftaran akun itu seperti apa? Tadi sudah di beberapa disinggung oleh Mbak Eva terkait dengan pendaftaran akun. Yang pertama adalah kira-kira nanti gambarannya di sistem akan seperti itu nggih kalau dibuka. Nah, nanti apabila yang Bapak Ibu sudah pesertanya sudah punya login, nanti bisa langsung login di menu yang nomor satu itu. Kemudian apabila belum, nanti harus diklik daftar dulu. Nah, siswa-siswi nanti harus mendaftar dulu akunnya. Yang terpenting tadi apa? Bahwa harus mempunyai NISN. Gitu. NISN bahwa membuktikan bahwa siswa-siswi ini benar-benar sekolah di Kota Semarang. Gitu. Next. Nah, nanti tahapan selanjutnya setelah klik daftar, nanti akan diminta di sistem itu memasukkan 10 digit NISN nggih, dari siswa-siswi yang ingin mengikuti lomba sinaran itu. Nah, nanti bisa diklik cek datanya. Nah, nanti ini akan kami sudah integrasikan dengan database di Dinas Pendidikan Kota Semarang nggih, untuk data siswa. Tapi mungkin apabila nanti pada saat dicek data ini tidak ketemu data NISN-nya, padahal NISN-nya sudah benar, nanti tetap bisa diisi secara manual. Bapak Ibu nanti bisa ngisi secara manual. Dan NISN ini juga hanya bisa sekali didaftarkan, nggih. Kalau misalnya nanti sudah daftar sekali dan berhasil, terus didaftarkan lagi itu sudah tidak bisa. Itu jadi sekali pakai gitu ibaratnya. Itu mungkin next. Nah, nanti apabila data ditemukan dengan mengeklik cek data itu melalui NISN, nanti akan keluar data diri dari siswa-siswi yang ingin mengikuti lomba sinaran, termasuk jenis kelamin, tanggal lahir, nama lengkap, alamat, nama sekolah. Nah, itu sudah terisi otomatis. Dan mohon Bapak Ibu pendamping siswa-siswi juga eh, ngecek nggih, ngecek data yang diambil dari Dinas Pendidikan ini apakah sudah benar atau belum. Utamanya yaitu nama lengkapnya sudah benar atau belum. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tanggal lahir. Tanggal lahir ini dipastikan sudah benar nggih, karena nanti ke depannya pada saat perankingan itu salah satu indikatornya ada umur nggih. Umur dan ya umurnya. Umurnya nanti akan di ranking juga apabila misalnya dalam eh, dapat nilai yang sama di hasil akhirnya nanti umur yang lebih muda nih. Kalau tidak salah umur yang lebih muda itu yang lebih naik ke atas gitu. Jadi dipastikan untuk tanggal lahir ini dipastikan benar. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dilakukan adalah ngecek nama sekolahnya apakah sudah benar atau belum. Kalau misal salah, monggo dibenarkan untuk nama sekolah. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah nanti harus dipilih jenjangnya, nggih. Jenjang SD atau sederajat, SMP atau sederajat, kemudian paket A dan paket B kalau nggak salah. Nah, itu nanti juga dipastikan sudah sesuai dengan kondisi siswa-siswi yang ingin didaftarkan. Jadi jangan sampai salah, karena kalau salah nanti tidak bisa diganti lagi. Gitu. Untuk jenjang dan lain-lain itu tidak bisa diganti. Yang terutamanya jenjang dan kelas, ya, itu tidak bisa diganti. Karena nanti kelas juga ada apa istilahnya dalam pemeringkatan itu kelas itu juga diambil pemeringkatannya. Misalnya kelas yang termuda itu misalnya dalam
nilainya sama, misal sama-sama dapat nilai 100 kebetulan. Tapi dia kelas 4 sama kelas 6 yang naik ke nomor satu yang kelas 4 gitu. Nanti ada beberapa dari juri ya yang menentukan seperti itu. Tapi dari sistem sudah kami fasilitasi untuk seperti itu. Jadi benar-benar dipastikan pada saat pendaftaran awal ini data yang muncul atau data yang tampil sebelum dikirim itu sudah dipastikan benar dan sesuai gitu. Itu next. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Tadi yang pertama NISN itu dipastikan data NISN-nya sudah sesuai dengan data diri siswa-siswinya. Kemudian dicek nama dan tanggal lahir. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian, oh ya, yang kedua ada email, ya. Email aktif. Nah, ini sudah disinggung oleh Mbak Eva tadi terkait dengan email. Ini harapannya emailnya ini email pribadi nggih, yang aktif, nggih, dipastikan aktif. Karena apa? Karena email ini akan digunakan untuk aktivasi akunnya. Jadi pada saat pendaftaran itu nanti yang pertama, pada saat disimpan itu akan ngirim link aktivasi akun. Gitu. Kalau tidak diaktifasi ya tidak akan bisa masuk. Gitu. Jadi harus diaktifasi lewat email yang aktif. Dan satu email cuma bisa untuk satu NISN atau satu email cuma bisa untuk satu siswa atau siswi. Tidak bisa dipakai untuk dua orang gitu. Dengan satu email itu tidak bisa. Jadi dipastikan masing-masing mempunyai email yang aktif. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan jenjang dan kelas tadi nggih. Karena nanti kelas itu akan jadi penentuan perankingan salah satunya nggih. Ada banyak nanti mungkin bisa disampaikan narasumber yang lain cuman kelas itu juga akan menjadi eh, dasar dari penentuan perankingan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan jenjang kelas ini kalau sudah Bapak Ibu sudah simpan itu tidak bisa dirubah lagi gitu. Jadi dipastikan benar. Next. Nah, ini nanti pada saat pengisian email gitu, di layar ini untuk pengisian emailnya dipastikan benar, kemudian disuruh membuat password. Password untuk login ke aplikasinya gitu. Nah, ini juga tolong disimpan atau diingat-ingat untuk passwordnya. Walaupun kita juga sediakan fitur untuk lupa password jika lupa itu. Dan di bawah itu juga ada nggih untuk kriteria passwordnya yang harus dibuat. Nah ini harus hijau semua nggih. Harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, simbol gitu. Nah nanti bisa diarahkan nggih untuk siswa-siswinya untuk membuat akunnya. Kemudian kalau sudah semua lengkap bisa diklik daftar sekarang. Next. Nah nanti akan dikirimkan email link aktivasi akun itu ke email yang sudah didaftarkan tadi. Kira-kira nanti tampilannya di email yang sudah didaftarkan seperti gambar yang nomor 2 itu. Nanti akan tinggal diklik aktivasi akun. Untuk link aktivasi biasanya nih kalau tidak masuk di inbox-nya email biasanya di spam, di folder spam gitu. Coba nanti dicek apabila di inbox-nya tidak ada, coba dicek di folder spam gitu. Next. Ya, next. Nah, nanti setelah diaktifasi akun, nanti akun yang dibuat tadi, yang didaftarkan itu bisa digunakan untuk login. Loginnya adalah NISN-nya dan password yang dibuat tadi di awal, nggih. Jadi loginnya menggunakan NISN dan password yang dibuat waktu pendaftaran tadi. Kemudian apabila sudah masuk ke halaman eh, login tadi sudah berhasil login, maka di dashboard siswa atau siswi ini akan muncul ini nggih, ujiannya yang bisa diikuti. Nah,
ujiannya ini akan nanti akan memuat jenis ujiannya apa, nama ujiannya, kemudian berapa waktunya, eh, kemudian soalnya berapa, itu akan muncul di situ. Nah, ini juga disesuaikan dengan jenjangnya, nggih. Kalau ini eh, jenjang apa SD, kalau yang dicontoh ini, nggih, yang jenjang SMP juga sendiri, karena soalnya nanti beda, nggih, antara SD dan SMP atau sederajat itu beda, itu. Nah, tampilannya juga nanti yang SMP juga eh, secara garis besar sama, cuman nanti halamannya akan warnanya akan beda dan jenjangnya juga di situ jenjangnya SMP gitu. Nah, nanti setelah muncul ya ujian tersedia itu yang bisa diklik mulai ujian. Next. Nah, nanti ada petunjuk ujian di situ. Apabila sudah mengklik mulai ujian, ada petunjuk ujian. Ini harapannya sebelum dimulai dibaca dulu deh untuk petunjuk-petunjuk ujiannya. Kemudian apakah sudah benar yang diikuti itu adalah lombanya tingkat SD ataupun SMP itu dipastikan sudah benar dulu. Itu dan informasi-informasi yang tampil di layar itu juga diperhatikan, nggih, eh, sebelum memulai untuk mengerjakan ujiannya. Next. Nah, setelah diklik, eh, oke. Eh, nanti akan muncul ini, nggih, terkait dengan sistem penilaiannya juga. Nanti terkait dengan penilaian di CBT ini bisa dilihat juga di layar bahwa untuk jawaban yang benar itu nanti nilainya tambah poin 1. Jika salah, dia akan dikurangi 1, dan jika tidak dijawab atau dikosongi atau terkunci soalnya, itu nilainya 0. Jadi harus pakai strategi ya ngerjakannya, nggih. Nanti Bapak Ibu bisa di ini, nggih, di mulai dipikirkan seperti apa untuk siswa-siswinya supaya mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian bisa diklik jika informasi sudah dibaca semua, bisa diklik mulai ujian. Next. Nah, ini nanti akan muncul mode fokus ujian. Ini akan memaksa browser Bapak Ibu ataupun siswa-siswi untuk full screen, nggih. Jadi nanti kalau browsernya ini akan otomatis jadi full screen dan tidak boleh keluar dari mode full screen itu. Karena kalau keluar nanti akan kecatat sebagai pelanggaran. Gitu. Next, jika sudah diklik masuk mode fokus ujian, next ya, nanti kira-kira gambaran soal tampilan ya. Kalau soalnya ini nanti tidak seperti ini, tampilannya akan jadinya seperti ini. Jadi satu soal itu nanti akan ada timernya per soal. Nanti yang tentukan juri ya, timernya berapa itu nanti ditentukan. Jadi satu soal ada timernya dan ada waktu juga, waktu keseluruhan. Nanti yang di nomor 1 ini itu waktu keseluruhan selama mengerjakan, dan yang nomor 2 itu adalah waktu per soalnya. Dan soal ini tidak bisa dilompat-lompat, nggih, karena ya satu soal ada apanya? Ada waktunya, jadi tidak bisa diloncat-loncat. Kalau kita tes CPNS gitu kan bisa diloncat ya. Ini belum tahu, ragu, tak lompati dulu yang pilih yang mudah. Kalau ini tidak bisa. Ini langsung lurus terus dari soal yang pertama sampai yang terakhir gitu. Jadi jangan sampai waktunya sampai habis. Nanti kalau waktunya habis, yang nomor 2 ini akan ngunci soalnya. Jadi soalnya akan terkunci dan dianggap tidak dijawab atau kosong gitu. Next. Nah, ini nanti kalau sudah diselesaikan semua, kemudian tadi diklik submit atau selesai, nanti akan muncul informasi, nggih, berapa yang dijawab, berapa yang terkunci, seperti itu. Nanti kalau sudah dilihat, kemudian bisa diklik kirim sekarang gitu. Next. Nah, nanti akan memunculkan hasilnya, nggih. Di saat itu juga
dari hasil ujian yang dikerjakan oleh siswa-siswinya. Gitu. Next. Nah, ini akan muncul juga di halaman dashboardnya nanti jumlah soal berapa, yang benar berapa, yang salah berapa, yang kosong berapa ini akan muncul. Termasuk nanti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu juga akan tertampil di situ. Nggih. Jadi dimohon untuk berhati-hati dan dipatuhi peraturan yang ditampilkan di layar, nggih. Terutamanya tadi tidak boleh pindah tab, tidak boleh keluar dari mode fokus tadi. Nah, seperti seperti itu harap dihindari karena akan tercatat sebagai pelanggaran di situ. Kemudian nanti bisa juga apabila sudah selesai nggih, dari ujiannya bisa ditampilkan peringkatnya dari yang mengikuti siapa saja siswa-siswi dapat peringkat berapa itu bisa dilihat di papan peringkat itu apabila sudah dibuka oleh admin. Bisa juga dilihat detail jawaban kalau sudah ujian selesai nggih. Ujian selesai dalam artian tadi nggih tanggal berapa tadi? 22 kalau tidak salah nggih sampai batas. Nah, itu baru dimunculkan tombol untuk detail jawaban. Nah, ini fungsinya untuk ngecek jawaban yang dulu saya kerjakan itu kok salah, ini yang salah apa. Itu nanti ada pembahasannya juga. Bisa untuk pembelajaran. Gitu. Next. Ya, karena gelap berarti sudah nggih. Berarti terima kasih. Mungkin dari kami cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heri atas penyampaiannya bagaimana mekanismenya menggunakan sistem online-nya, dan ternyata tiga narasumber kita sudah memberikan informasi yang sangat penting pagi hari ini. Namun begitu sepertinya di ruang sebelah, di ruang Zoom sudah banyak juga pertanyaan. Namun sebelum itu kami akan memberikan kesempatan terlebih dahulu yang ada di ruangan ini yang secara tatap muka. Kami akan berikan kesempatan kepada tiga penanya terlebih dahulu. Nanti dilanjutkan penanya dari Zoom juga, kita akan ambil beberapa pertanyaan. Nah, silakan dari ruangan ini, satu, dua, tiga. Nah, silakan Pak dari sebelah kiri saya. Saya disampaikan namanya dan mungkin dari sekolah mana, dan disampaikan Assalamualaikum pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catur, saya dari SD Mondial Semarang. Pertanyaan saya yang pertama mengenai antisipasi kecurangan gitu. Kalau di OSN kan ada pakai kamera ya Pak ya. Gitu. Kalau tadi kan belum dijelaskan apakah akan sama seperti itu atau tidak gitu, karena kalau hanya yang tadi disampaikan yang screen begitu kita tidak tahu apakah ada yang mendampingi di situ atau tidak, kita tidak tahu hal tersebut. Yang kedua mengenai eh, soal yang tadi disampaikan kan memang fokusnya pada critical thinking. Apakah dari penyisian sampai ke babak final itu 100% akan seperti itu, tapi atau apa tetap ada yang bagian yang kayak lots-nya juga. Jadi tidak semuanya HOTS. Itu saja sih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu yang di tengah, silakan. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bu Eva, Ibu. Tadi kan sudah di-share juga untuk buku panduannya. Kemudian untuk syarat peserta itu kan wajib yang bersekolah di Kota Semarang, ya, Ibu. Kemudian tadi dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kemudian apakah di sini ada maksimalnya untuk per sekolah, misal kelas 6 berapa, kemudian kelas 4 sampai 6 itu maksimal kuotanya berapa, begitu untuk per sekolah. Kemudian apakah ada kisi-kisinya Ibu untuk materi yang harus dipersiapkan untuk Ananda? Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Untuk ini Bapak, pelaksanaan asesmen awal itu tadi, kalau di OSN itu kan ada proses simulasinya, nggih. Apakah ini juga ada proses simulasi awal dulu supaya anak-anak nggak kaget seperti itu, Bu? Karena kan tadi sepertinya saya lihat kok ada banyak sekali nggih Bu, tidak boleh ini, kemudian nanti dianggap pelanggaran, kemudian ada persoal itu kan ada diberikan waktu nggih Bu, maksimal berapa menit atau berapa detik tadi. Jadi kemungkinan untuk anak-anak yang belum pernah melakukan simulasi akan kaget seperti itu Bu, dan mungkin ada apa namanya kemungkinan untuk melakukan pelanggaran gitu. Terima kasih Bu atas waktunya. Nggih, terima kasih Bu. Terus yang ketiga tadi dari mbaknya dari sebelah kiri saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Zulfa dari SMP Negeri 1 Semarang. Mohon izin bertanya, yang pertama mengenai pendaftaran dan asesmen itu apakah harus langsung dilakukan di hari yang sama atau boleh dilakukan di hari yang berbeda, misalnya pendaftaran di tanggal 13, terus asesmennya mungkin di tanggal 21, seperti itu, atau boleh atau harus di hari yang sama. Kemudian hampir sama seperti penanya pertama, di panduan disebutkan bahwa di babak penyisihan sesi 1 itu kan penguasaan konsep ya, Bu. Kemudian di sesi 2 itu critical thinking. Nah, untuk asesmen awal ini apakah sudah critical thinking atau masih penguasaan konsep? Itu saja. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. 3 pertanyaan terlebih dahulu sebelum nanti mengambil pertanyaan yang dari online. Ini ada beberapa pertanyaan ternyata yang juga disampaikan kepada 3 narasumber kita yang terkait dengan teknis menggunakan online-nya. Mas Heri, ini tadi ada pertanyaan antisipasi kecurangan, apakah akan sama dengan yang kemarin ada OSN itu menggunakan kamera dan lain sebagainya atau bagaimana seperti itu. Nah, terus selanjutnya ini juga bisa dijawab Mas Heri juga, nanti juga bisa dijawab oleh Bu Eva terkait dengan pendaftaran dan asesmen itu boleh dilakukan di waktu yang berbeda atau setelah pendaftaran itu harus segera asesmen itu langsung akan terbuka, klik langsung dilaksanakan seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan substansi materi ini juga ada beberapa pertanyaan, nanti mohon saged dijawab Pak Taufik terkait dengan ini. Tadi ada penguasaan konsep sama critical thinking. Nah, apakah dari asesmen itu juga sudah critical thinking atau penguasaan konsep terlebih dahulu. Nah, itu tadi juga ada pertanyaan sama juga dari Mondial soal teknis asesmennya. Apakah critical thinking atau itu nanti akan di penyisian atau di final saja. Termasuk tadi kisi-kisi materi, Pak. Mungkin apakah monggo nanti Pak Taufik akankah memberikan kisi-kisi secara detail atau umum, monggo kebijakan dari Pak Taufik. Terus selanjutnya pertanyaan kepada Bu Eva, ini mungkin juga tadi terkait dengan buku-buku panduan maksimal. Tadi ada maksimal pendaftaran dari sekolah itu tuh per sekolah maksimal berapa seperti itu. Nah, itu bisa dijawab nanti Bu, dan juga ada simulasi tidak ya, nah, seperti itu. Nah, monggo mungkin saya berikan waktu terlebih dahulu sesuai urutan presentasi nggih. Mungkin ke Bu Eva terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini saya menekankan kembali bahwasanya konsep Sinaran tahun 2026 ini membuka kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik yang memenuhi kriteria.
Sehingga batasan kuota per sekolah tidak kami batasi. Jadi yang kami saring adalah data-data yang masuk sehingga kita ambil 550 peserta untuk bisa mengikuti babak penyisihan. Mekaten. Kemudian untuk kisi-kisi Bapak Ibu mungkin nanti akan dijelaskan detail oleh Pak Tofi. Hanya saja kalau di buku panduan kisi-kisi materi dari tim penyusun soal sudah secara umum saya cantumkan di bagian lampiran paling terakhir. Mekaten. Kemudian untuk masa uji coba, Bapak Ibu mohon maaf sekali, sebenarnya itu masuk ke pertimbangan kami. Hanya saja mengingat keterbatasan waktu di tahun ini, sebenarnya saya juga berpikir di OSN itu pasti ada minggu di mana atau hari di mana dilakukan uji coba sistem, nggih Bapak Ibu. Harapannya untuk mengetahui atau untuk memfasilitasi adik-adik sekalian itu memang tidak kaget gitu ya, takutnya apa namanya kok tiba-tiba seperti ini gitu nggih. Jadi begini Bapak Ibu, kami harapkan dengan adanya sosialisasi hari ini Bapak Ibu sekalian mendapat gambaran gitu dari kami mana-mana saja yang termasuk pelanggaran dan mana-mana saja yang tidak. Karena tadi sedikit banyak sudah dipaparkan bahwasanya Bapak Ibu yang kami harapkan di sini itu kejujuran, sportivitas dari adik-adik. Sehingga pada waktu pengerjaan soal dan pada waktu mungkin mengerjakan soal ini kan tidak lama, mungkin saya spill sedikit Pak Taufik boleh ya, lamanya asesmen. Jadi nanti lamanya asesmen itu tidak sampai berjam-jam Bapak Ibu, hanya 10 menit. Sehingga kami harapkan di situ peserta didik memang fokus menghadapi soal dan langsung menjawab. Nah, kenapa saya ungkapkan seperti ini? Karena di sini setiap soal mungkin akan agak cepat Bapak Ibu, karena kembali lagi, mungkin nanti dijelaskan lebih detail, yang pertama kali kita lakukan adalah menjaring. Sehingga kalau menjaring, langsung kita berikan soal yang sulit, nanti jaring kita nggak ada isinya gitu nggih. Sehingga di awal pastinya adalah soal terkait basic untuk keperluan kita menjaring 550 peserta tersebut. Begitu. Jadi di sini kami harapkan kejujurannya dari mana? Memang kami belum menyediakan terkait kamera online atau live kamera pada waktu pengerjaan soal, hanya saja di sini kami batasi dulu dari waktu Bapak Ibu, sehingga dalam waktu 10 menit itu harapannya adik-adik mampu menjawab 20 soal, sehingga satu soalnya kurang lebih 30 detik. Sehingga dapat dibayangkan Bapak Ibu 30 detik itu kita harapkan bisa menjawab, artinya nggak mungkin diberi soal yang sulit. Begitu. Jadi nanti tim penyusun soal kami juga karena soal itu sudah kita waktu pengerjaan sudah kita sepakati, harapannya soal juga menyesuaikan waktu yang bisa dijawab. Mekaten mungkin dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Taufik, tadi ada yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan kisi-kisi dan juga model soal dari asesmen dan juga penyisian ataupun final. Jadi mungkin gambaran untuk mendampingi, begitu Pak. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan konten atau materi untuk sinaran ini, karena ada beberapa tahap. Ada tahap pre-assessment atau tahap awal penjaringan, kemudian tahap penyisihan, semifinal dan final. Untuk tahap pre-assessment ini memang fokusnya masih pada pengetahuan sains secara umum, Bapak dan Ibu, yang jenjang ininya juga beragam, ada yang mudah, sedang, dan sulit, karena mengingat waktu juga cepat, karena memang didesain speed test, kemudian juga tadi untuk materinya memang tidak langsung kepada critical thinking, tapi mulai di penyisihan sampai pada nanti
semifinal dan final itu yang sudah mengintegrasikan critical thinking untuk spesifiknya. Kemudian juga di final itu ada apa namanya mini riset atau mini eksperimen, tapi itu nanti akan dijelaskan lebih detail ketika sudah sampai tahapan di sana. Jadi nanti akan ada apa namanya eh, ini lagi ya apa namanya nah technical meeting lagi ada TM lagi untuk tahapan-tahapan di selanjutnya itu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk kisi-kisi yang dapat kami sampaikan sebagaimana yang sudah terlampir di panduan. Jadi garis besarnya mulai dari bidangnya, mulai dari biologi, fisika, kimia untuk masing-masing tingkatan SD dan SMP, kemudian materi biologinya apa saja, lingkup materinya apa saja sudah terlampir di buku panduan Bapak dan Ibu. Mungkin itu yang dari kami yang perlu kami sampaikan karena tadi ada pertanyaan yang sama, jadi sekaligus menjawab termasuk juga yang ada di Zoom juga tadi ada pertanyaan terkait dengan apakah di pre-assessment sudah langsung menerapkan critical thinking. Jadi tadi supaya lebih jelas gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya ke Mas Heri. Tadi ada pertanyaan terkait antisipasi kecurangan dan juga pertanyaan juga eh, asesmen boleh dilakukan waktu yang berbeda atau harus ini apa namanya di pendaftaran langsung melakukan asesmen di waktu yang sama. Nah, silakan Mas Heri. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, terkait dengan antisipasi kecurangan, apakah memakai kamera atau tidak seperti sistem di OSN gitu. Kalau di kami kebetulan di Brida belum menerapkan itu nggih, terkait dengan penggunaan kamera karena bentuk ujiannya itu agak beda nggih. Kalau kita tes OSN ataupun tes CPNS itu kan kita dikumpulkan di satu ruang yang sama gitu nggih. Dan itu mudah diawasi. Tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa ini itu lebih gampang untuk pengawasan. Sedangkan tes si apa asesmen ini kan dikerjakan bisa di rumah masing-masing oleh siswa-siswi. Jadi kita pemantauannya agak agak lebih susah. Eh, untuk kapan mengerjakan pun beda-beda. Ada yang ngerjakan tanggal 21, ada yang ngerjakan tanggal 13, ada yang 14, itu kan nggak serentak gitu. Jadi untuk tahun ini ya mungkin jadi apa masukan ya untuk tahun-tahun ke depan terkait dengan penggunaan kamera, cuman untuk tahun ini belum itu belum untuk memakai kamera untuk antisipasi kecurangan. Itu harapannya ya tetap sportivitas dan kejujuran itu seperti yang sudah kami sampaikan di awal. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan asesmen apakah ada simulasi sudah dijawab oleh Mbak Eva tadi karena waktunya nggih, tidak memenuhi untuk melakukan simulasi nggih. Jadi ya terpaksa belum ada simulasi nggih, untuk di sistemnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan pendaftaran apakah harus di hari yang sama dengan asesmen? Tidak nggih. Yang eh, mungkin bisa didaftarkan di tanggal 13 tapi ngerjakan asesmennya di tanggal 14, 15 selama rentang waktunya tadi nggih. Itu kan dari tanggal berapa 13 sampai 22 kalau tidak salah. Nah, di rentang waktu itu ya monggo bisa daftar, bisa langsung asesmen atau daftar dulu asesmennya nanti selama rentang waktu itu masih memenuhi nggih bisa dilakukan gitu. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Oke, terima kasih kepada Mas Heri. Selanjutnya ini Bapak Ibu ada pertanyaan juga yang berasal dari Zoom. Akan coba saya sampaikan, tapi ini sepertinya pertanyaannya ke Mas Heri semua ya ini. Yang pertama terkait dengan email. Nah, apakah pakai email ID belajar siswa diperbolehkan, Mas? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon izin bertanya bagaimana apabila ada kendala server karena tes dimulai serentak
sekota Semarang. Tadi sepertinya sudah ada spill jawaban, namun nanti biar dipertegas lagi oleh Mas Heri. Dan ada juga tadi yang bertanya, ada yang mencoba klik link pendaftaran, Mas, tapi tidak muncul tulisan daftar di bawah tulisan mulai ujian. Nah, mohon informasinya. Monggo, Mas Heri. Nanti diulangi lagi pertanyaannya. Yang saya ingat aja yang pertama tadi email ID, bolehkah memakai email ID belajar email ID belajar. Kalau kami sarankan pakai email Gmail bukan email ID belajar. Email ID belajar itu apa? Ada Gmail gitu. Beda. Oh, dari yang pemerintah. Kita menyarankan pakai Gmail Kalau siswa itu biasanya kalau dia punya HP pasti punya email. Email Google itu pasti punya itu. Dan kami tidak menyarankan untuk pakai email ID belajar karena belum kami tes untuk itu. Tapi yang sudah kami tes menggunakan Gmail. Itu. Takutnya nanti kalau pakai email ini ternyata nggak kekirim malah ini jadi masalah. Jadi kami sarankan untuk memakai email Gmail gitu. Kemudian yang kedua apabila ada kendala server gimana gitu karena dilakukan serentak, bukan serentak Sudah saya sampaikan tadi dalam rentang waktu 13 sampai 22 Juli itu kan bisa ngerjakan kapan saja. Tidak harus di tanggal 13 semua gitu. Jadi tidak serentak. Itu juga untuk mengantisipasi itu tadi load server yang terlalu besar itu. Jadi harapannya nanti bisa apabila ada kendala server itu juga di sistem kami yang ada itu kan misalnya nih pada saat pengerjaan itu kemudian tiba-tiba laptopnya mati gitu. Itu kan juga kendala walaupun kendalanya di sisi kliennya gitu. Mati. Nah, itu juga sudah tersimpan di sistem kami selama yang sudah dikerjakan tadi nanti bisa dilanjutkan lagi. Seperti itu. Dan itu tadi saya luruskan bahwa tidak dikerjakan secara serentak. Dikerjakan di rentang waktu tanggal 13 sampai 22 Juli. Itu. Next, yang tadi. Ada yang mencoba ini, Mas, apa namanya? Coba klik link pendaftaran tapi tidak muncul tulisan di. Kalau yang saya contohkan tadi yang di layar kan ada tombol klik daftar Nah, karena pendaftaran itu dibuka tanggal 13, nah itu tombol itu munculnya tanggal 13. Jadi di sistem kalau Bapak Ibu buka sekarang belum bisa daftar. Gitu. Harapannya semua nanti daftarnya itu ya di rentang tanggal itu. Itu enggak sekarang daftar dulu. Karena memang sudah ada timelinenya ya yang di-set oleh Brida tadi. Seperti itu. Jadi nanti tanggal 13 berarti 12 ya tanggal 13 persis itu sudah muncul tombol untuk daftar seperti yang saya contohkan di gambar tadi. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Sudah ada penjelasan kenapa belum bisa mendaftar. Ya, karena pendaftarannya belum dibuka, seperti itu ya. Nah, makanya Bapak Ibu pendamping, fasilitator dapat menyiapkan isian-isian dokumennya terlebih dahulu nanti supaya saat pendaftaran bisa langsung punya akun. Jadi bisa daftar di tanggal 13, belajar selama seminggu, habis itu tanggal 22 atau 21 baru mengerjakan mekaten. Nah, Bapak Ibu, kami juga memberi kesempatan untuk bertanya lagi dari ruangan ini yang termin kedua. Silakan satu. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Dua. Monggo silakan mic-nya dapat disampaikan dengan Pak siapa dan dari mana, monggo. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Izinkan nama saya Nurul Fatana dari SD Gajah Mungkur 01. Ini saya mau bertanya tentang kaitannya dengan peserta lomba. Itu kan tadi disampaikan dari kota Semarang semua, Nji. Kalau ada peserta yang mungkin pindahan dari kota lain ke kota Semarang ingin mengikuti kegiatan sinaran ini, harus bagaimana dan apa yang dilakukan? Apakah tetap sama pemberlakuan dalam pendaftaran? Dan yang kedua, untuk hasil nilai, apabila menemukan nilai yang sama dalam kegiatan ujian di sinaran itu, yang ditentukan pemenangnya seperti apa atau
yang didahulukan yang mana? Atau apakah pendaftar pertama atau kedua atau bagaimana? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Matur Iya, nuwun, terima kasih. monggo ke bapaknya. Terima kasih. Mohon izin, nama saya Edi Hermawan dari SD Negeri Bukangan 01. Yang pertama terkait teknis pengerjaan, apakah ini full akses 7 hari kali 24 jam, artinya bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang disayangkan adalah pengawasan yang ternyata belum disiapkan. Ini tentu celah untuk ya seperti itu bisa jadi sangat lebar gitu ya. Ini barangkali bisa jadi bahan evaluasi ke depan. Kemudian ini mau ketemu Pak dosen, mohon izin Pak. Bicara critical thinking, barangkali negara kita masih butuh proses sejauh lagi. Barangkali bisa sharing saja kira-kira penyebab dominan sejauh ini yang persepsi Bapak rendahnya critical thinking di bangsa kita seperti apa? Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih. Adakah lagi dari ruangan ini? Oke, dan tadi juga sudah ada pertanyaan masuk lagi dari kolom Zoom yang akan saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama mungkin nanti akan dijawab oleh Bu Eva terkait dengan peserta lomba itu dari Semarang. Bagaimana dengan pindahan dari kota lain mekanismenya, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada hasil nilai. Nah, itu ketika ada yang sama penentuannya pemenangnya bagaimana seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya pertanyaannya mungkin akan saya sampaikan kepada Mas Hari terkait pengisian atau pengerjaan asesmen apakah bisa dilakukan 7/24 dan di mana saja makanya ya Mas nanti saya dijawab dan untuk pertanyaan kepada Pak Taufik itu tadi terkait dengan sharing penyebab kenapa rendahnya critical thinking di kita ya utamanya di Indonesia dan ada pertanyaan lagi Pak juga yang dari online sekalian ya Pak. Ini apa namanya? Kalau mengerjakan tidak serentak, apakah memungkinkan soalnya sama? Nah, bagaimana dengan kesamaan soal itu? Nah, kalau soalnya sama, takutnya ada yang menyepil soal tersebut. Nah, monggo dari Bu Eva terlebih dahulu. Baik, matur nuwun Bapak tadi pertanyaannya terkait siswa jika dia pindahan nggih Bapak. Pastinya NISN wonten nggih Bapak. Itu pertama dipastikan NISN ada dan aktif. Nah, artinya mungkin data siswa belum terintegrasi dengan data simpan, ngoten nggih. Sehingga pada waktu diverifikasi mungkin tidak akan otomatis keluar nama. Nah, sehingga nanti mungkin bisa diperjelas ke Mas Hari, dibantu. Nah, yang kami tahu tetap bisa kita lakukan entry data secara manual jika NISN tidak ditemukan. Jadi apabila yang bersangkutan memang siswa pindahan, artinya yang penting dijamin bahwasannya data yang dimasukkan ini benar adanya sesuai administrasi yang berlaku di tahun ini. Sehingga apabila yang bersangkutan lolos menjadi lolos di babak penyisihan maupun babak selanjutnya, di saat sewaktu-waktu kita mintai kelengkapan administrasi yang menyatakan dia pindahan itu boleh sambil dilampirkan. Makasih Bapak. Kemudian yang kedua, mungkin Bapak Ibu, Bapak Ibu sampun menerima flyer brosur dari kami. Nah, itu di paling bawah Bapak Ibu itu ada QR code dan link. Linktree salah satu web resmi kami yang akan nantinya digunakan untuk update informasi. Di dalamnya sudah ada file buku panduan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ini sambil kita tampilkan di depan buku panduan di halaman 10, Mas. Mohon bantuan ke halaman 10. Nah, di halaman 10 khususnya poin 8 Bapak Ibu di sini sampun dijelaskan dalam rangka menentukan peserta yang berhak mengikuti babak penyisihan, hasil asesmen awal diperingkat berdasarkan nilai akhir yang diperoleh peserta. Penentuan peringkat dilakukan berdasarkan urutan prioritas A sampai dengan H.
Sehingga apabila ada nilai-nilai yang sama, prioritas kita berdasarkan urutan ini, nggih, Bapak Ibu. Mekaten. Itu saja mungkin dari saya, Mas Syafi'i, monggo. Terima kasih. Selanjutnya monggo Pak Taufik terkait dengan critical thinking tadi sama terkait dengan kesamaan soal, apakah sama, takutnya nanti di-spill terlebih dahulu sama yang sudah mengerjakan Mohon. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Mas Soli. Eh, Bapak dan Ibu, yang pertama terkait dengan eh, kemungkinan kesamaan soal. Jadi tim penyusun soal itu sudah menyiapkan, khususnya yang pre-assessment nih Bapak dan Ibu ya, sudah menyiapkan soal setiap paket itu 200 soal dan itu eh, untuk SD dan SMP sih. Dan setiap paket nanti kan 20 soal. Artinya nanti soal yang muncul itu akan di random. Teknis randomnya kemarin juga sudah kami sampaikan kepada tim IT. Jadi peluangnya akan sepersekian gitu untuk adanya kesamaan. Artinya tidak hanya soal yang di random Bapak dan Ibu ya. Jadi soal, nomor soal, kemudian pilihan soal juga di random. Jadi eh, itu yang kemungkinan besar akan menjadi peluang untuk yang muncul antar siswa ini akan berbeda-beda. Dan tadi juga kalau dilihat waktunya memang ini speed test begitu sehingga kalau tidak fokus justru akan kekunci nanti soalnya sehingga ketinggalan tidak akan menjawab jadinya rekodnya tidak akan menjawab itu terkait dengan eh, peluang kesamaan soal tadi ya mengantisipasi peluang kesamaan soal yang muncul antar peserta. Yang kedua terkait dengan ini eh, pengalaman atau kaitannya penyebab masalah terkait dengan rendahnya critical thinking. Ya, ini masih jadi banyak riset Bapak dan Ibu sekalian ya. Di antaranya ya tentu saja memang skill atau keterampilan ini belum diintegrasikan di dalam setiap eh, apa namanya materi atau pembelajaran yang ada di kita gitu ya. Jadi fokusnya mungkin masih di kompetensi lain yang itu atau belum menunjang untuk berkembangnya critical thinking itu ya. Ini jadi PR kita bersama, artinya ini jadi eh, apa namanya refleksi kita bersama dan diantaranya melalui event ini kita kembangkan bahwa critical thinking itu sangat penting, kemudian bisa diintegrasikan di dalam pembelajaran, termasuk juga di dalam instrumen ini pengukuran keterampilan dan kemampuan siswa. Jadi kalau secara umum penyebabnya ya karena keterampilan ini memang belum eh, diberikan porsi yang lebih atau diintegrasikan ke dalam kalau sains ya dalam sains karena critical thinking kan tidak hanya di sains Bapak dan Ibu, jadi bisa diintegrasikan di mata pelajaran yang lain juga gitu ya. Nah khususnya sains ini punya banyak potensi peluang untuk kita integrasikan karena sains punya karakteristik eh, scientific method itu di setiap tahapannya itu kita bisa mensipkan atau mengintegrasikan keterampilan ini itu mungkin itu dulu termasuk juga tadi sudah seperti yang dari saya baca dari ini juga tadi ya dari Zoom tadi. Oke. Ngaten? Nggih, terkait dengan tadi pertanyaan nggih, apakah pengerjaan bisa 7 kali 24 jam nggih? Nggih, bisa Bapak. Bisa dikerjakan 7 kali 24 jam karena gambaran saya itu ya siswa itu ngerjakannya di rumah gitu nggih. Tapi nanti monggo ya teknis di apakah mau dikerjakan di sekolah atau di rumah itu monggo bisa 7 kali 24 jam kapan saja gitu. Mungkin itu yang lain sudah terjawab ya tadi soal di acak tadi sudah dijawab. Nanti secara sistem juga soal sudah diacak kemungkinan samanya juga mungkin kecil ya karena perbandingannya tadi 200 ya. 200 soal itu diacak gitu. Ya.
sedikit menambahkan tadi ada pertanyaan terkait dengan kalau ada skor yang sama tadi, nggih, Pak nggih. Nah, nanti tadi udah jawab belum ya? Oh, di panduan ada, nggih. Di panduan ada sudah. Nggih. Ada apa namanya prioritas-prioritas untuk penentuan itu. Nggih. Terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari kolom online. Mungkin ini juga mungkin ada sedikit persamaan nanti, tapi mungkin juga bisa dijawab Mas Heri. Izin bertanya, Pak, untuk pelaksanaan asesmen tadi disarankan menggunakan PC atau laptop. Jika menggunakan PC atau laptop, apakah harus di sekolah masing-masing? Atau jika menggunakan HP, bolehkah dikerjakan dimanapun? Nah, ini salah satu titik poinnya HP. Bagaimana ini tingkat kebolehannya? Terus selanjutnya yang kedua terkait dengan password. Untuk mempermudah anak untuk password login disamakan satu sekolah itu bagaimana ya, Pak? Monggo silakan, Mas Heri. Ya, terkait dengan pelaksanaan asesmen ini, bagaimana jika menggunakan PC itu apakah harus di sekolahan atau enggak? Tidak, nggih. Selama dia ada PC ataupun laptop, selama ada internet, ya itu bisa digunakan. Tidak harus di sekolah. Makanya di rumah, kalau di rumah ada internet, ada laptop, ada komputer, nggih, bisa dikerjakan dari rumah. Tidak harus di sekolah. Terus apakah boleh pakai HP? Boleh. Cuman saya tidak menyarankan. Gitu. Karena HP itu kan pertama kecil nggih layar itu nanti dia membaca soal kesulitan salah mencet itu potensinya akan lebih besar. Jadi saya tidak menyarankan walaupun bisa itu pakai HP. Kemudian yang kedua password login disamakan tadi. Ya boleh disamakan password loginnya nggih disamakan antara si A, si B, si C gitu nggih. Boleh-boleh saja disamakan kalau passwordnya nggih. Tapi kan nanti loginnya dengan NISN yang beda. Password loginnya biar mudah untuk mengingat disamakan ya enggak apa-apa gitu. Tapi sarannya ya kalau namanya password itu biar tidak diakses orang lain ya passwordnya yang tahu kita sendiri dibedakan gitu. Tapi kalau mau disamakan ya bisa dan monggo gitu. Mungkin itu Mas. Nggih, terima kasih. Ini sepertinya sudah banyak pertanyaan yang terjawab dari kolom Zoom dan juga dari ruangan ini. Apakah ada lagi dari ruangan ini? Nah, sepertinya sudah cukup pertanyaan terjawab dan juga buku panduannya sudah disampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa juga ada grup untuk pendamping ya, Bu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu pendamping juga bisa join ke grup tersebut. Nah, Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber, kepada Bu Eva, kepada Pak Taufik, dan kepada Pak Heri atas penyampaian materi yang sangat jelas dan juga menjawab berbagai pertanyaan yang membuat kita tambah jelas dalam pelaksanaan Lomba Sinaran 2026 pada tahun ini. Nah, dan demikianlah sesi pemaparan dan tanya jawab pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada narasumber. Kami berikan waktunya kembali ke MC Mbak Lali. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Syafi'i MSOS dan seluruh narasumber, Mbak Eva, Bapak Taufik, dan Bapak Heri telah memaparkan materi yang sangat jelas, serta terima kasih kepada seluruh peserta atas antusiasme yang luar biasa dalam sesi tanya jawab tadi. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara sosialisasi Lomba Sinaran. Semoga informasi hari ini bermanfaat bagi persiapan lomba. Untuk informasi bagi Bapak dan Ibu yang tadi mengumpulkan surat tugas nanti bisa diambil di meja administrasi nggih. Saya selaku MC pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih atas kerawuhannya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.